Nah, MU kembali kalah melawan West Ham setelah di pertandingan sebelumnya imbang melawan Liverpool kemudian dibantai oleh Bournemouth di kandang gitu. Nah, di video kali ini kita akan analisis terkait dengan pertandingan tersebut gitu. Gini, kalau kita lihat dari starting eleven, ada satu nama yang cukup unik yaitu Kambuala, pemain usia 19 tahun yaitu. Kemudian ketika kita lihat starting elevennya juga pemain penggantinya tidak ada nama Varane yang di pertandingan sebelumnya menjadi man of the match pada saat melawan Liverpool. Nah, ini kan menjadi tanda tanya apa yang terjadi. Mungkin dia cedera, mungkin ada cedera ringan kayak gitu. Kemudian di sayap kanan yang dipasang adalah Wan Bisaka bukan nyadar, walaupun aku bilang dua pemain ini ya 11-12 saja nggak ada bedanya kayak gitu. Kemudian di tengah Maino tetap dipasang karena pada saat melawan Liverpool dia bermain cukup bagus kayak gitu. Gini, babak pertama gitu kan ya, Erik ten Hag kan bilang kita mendominasi permainan, kita unggul atas mereka. Iya benar, cuman nggak ada apa ya, permainannya tidak ada imajinasi, pemainnya tidak ada imajinasi, tidak ada yang berani menusuk ke dalam. Bola itu hanya berputar-putar ya di sepertiga pertahanannya si West Ham. Karena apa? Karena nggak bisa nembus pertahanan dari West Ham. Nah, itu yang menurutku agak aneh. Kalau ya sah-sah aja memang sebenarnya pelatih bilang demikian, karena dia nggak mungkin bilang timku bodoh, timku goblok, timku tolol, nggak mungkin dia bilang demikian untuk menjaga kondusivitas dalam ruang ganti dan juga untuk menjaga kepercayaan pemain terhadap dirinya kayak gitu. Tapi gini, yang aku lihat beberapa pertandingan terakhir MU bermain itu sangat sangat membosankan gitu, terutama melawan Bournemouth dan juga melawan West Ham. Membosankan dalam artian apa? Membosankan dalam artian mereka menguasai permainan, tetapi tidak ada peluang-peluang besar yang berarti yang bisa berubah menjadi gol gitu. Mungkin kebanyakan ya seperempat peluang gitu loh. Contoh kayak di pertandingan ini peluang dari Garnacho gitu. Itu kan seharusnya itu kan bukan satu peluang, itu kan setengah peluang karena yang pertama melalui melalui counter attack, melalui kesalahan pemain lawan, dan kemudian dia syutingnya juga aneh gitu. Dia syutingnya harus ke tiang jauh, atau kalau mau ke tiang dekat dia ke atas menggunakan kaki kiri. Ini dia paksa, mungkin dia ingin melewati kolong si Areola, cuman ya nggak dapat dan menyesal kayak gitu loh. Nah, kemudian berkaitan dengan Garnacho, nah ini pemain aku bingung gitu. Dia ini beberapa kali mungkin dia masih muda, 18 atau 19 tahun. Cuman kembali lagi kalau aku bilang ya, mau dia 17 tahun, mau dia 11 tahun, bahkan kalau main di MU nggak ada alasan dia pemain muda. Dia harus perform karena apa? MU memiliki reputasi, memiliki fans yang cukup banyak um, untuk menunggu pemain yang beralasan dengan alasan masih muda dan kurang pengalaman. Gak ada alasan kalau main di MU ya harus perform kan kayak gitu kasarnya. Kalau aku pribadi sih bodo amat gitu loh, nggak begitu peduli gitu, karena menurutku nggak begitu apa ya, nggak begitu urgent MU itu menang atau enggak. Yang aku ingin lihat main bagus dan juga menang, karena kalau udah main bagus pelan-pelan pasti kemenangan itu datang kayak gitu. Karena kalau kita menang dengan ugly win, masa iya mau satu musim mengandalkan kemenangan ugly win? Kan enggak bisa demikian juga gitu. Mungkin ada, cuman enggak banyak tim kayak gitu, ngerti nggak? Nah, kemudian Hoylund juga nggak banyak dapat peluang kayak gitu. Kemudian Garnacho juga nggak banyak. Anthony bekerja sangat keras mau turun ke bawah gitu. Nah, kalau kita bahas MU-nya gitu, salahnya di mana? Kalau aku bilang satu, salahnya itu adalah pemain yang kurang imajinatif dan juga semangat bermain itu nggak ada. Yang pertama kita bahas kurang imajinatif apa? Coba deh kalian perhatikan, kalian tonton lagi deh highlight penuhnya atau enggak, pertandingan penuhnya. Nggak ada satupun pemain MU itu yang berani passing ke depan. Passingnya itu apa? Ke kiri, ke kanan, ke belakang. Karena apa? Pemainnya itu jauh dan tidak dekat. Sehingga pemain yang menguasai bola tidak memiliki opsi passing untuk mengalirkan bola ke depan untuk menyerang pertahanan lawan gitu. Kemudian tidak ada pemain yang berani masuk ke dalam gitu ya. Mau gimana? Ya apakah harus disalahin Erik ten Hag? Ya nggak juga. Nggak ada pilihan juga. Kalau misalnya Garnacho, Anthony, kemudian Højlund main jelek, yang mau gantikan siapa? Yang mentok-mentok cuma 3 pemain, Rashford, Pelistri, Mejbri, Martial satu. Udah itu doang. Kualitas apa kalau lebih baik dari mereka bertiga? Nggak di bawah mereka bertiga, malah kecuali Rashford kayak gitu. Jadi nggak bisa disalahin dia juga. Mungkin disalahin adalah
Kenapa dia membeli striker sekelas Højlund? Kenapa dia nggak beli striker yang lebih bagus lagi gitu? Mungkin mahal, iya, cuman kan harus worth it kayak gitu. Kan worth it kalau misalnya pun mahal kayak gitu, ngerti nggak? Nah, kemudian berkaitan juga dengan imajinasi pemain. Nggak ada pemain yang berani masuk ke dalam, menusuk ke dalam, kemudian nggak ada pemain yang berani apa ya istilahnya, cutting inside ke dalam, kemudian banyak mengandalkan crossing ketika Andre Onana juga memegang bola. Cuman satu pemain, cuman 3-4 pemain yang bersiap untuk menerima bola. Yang lainnya apa? Yang lainnya di depan bola menunggu dan tidak ingin, seolah-olah takut untuk menguasai bola. Nah, ini kan bukan sebuah pemandangan yang bagus untuk tim sebesar itu gitu loh, kecuali ya Burnley Brentford ya nggak masalah, karena kalau Burnley Brentford kalah 6 kali berturut-turut nggak ada tuh yang mengatakan pelatihnya out dan lain sebagainya. Ya tiba-tiba udah keluar aja pelatih ini dipecat gitu, nggak ada tagar ini Vincent Kompany out dan lain sebagainya, nggak ada gitu, karena fansnya sedikit gitu dan juga mereka nggak memiliki reputasi yang besar di Liga Inggris kayak gitu. Nah, kemudian berkaitan juga dengan apa ya, konsentrasi pemain. Gol pertama itu kan murni itu kesalahan dari pemain. Kesalahan siapa? Mungkin Garnacho dan juga Shaw. Bola-bola kayak gitu nggak boleh harusnya lewat, nggak boleh lewat dari back karena bolanya itu dari atas dan nggak ada pemain yang menjaga si Bowen itu gitu. Itu gol-gol apa ya? Gol-gol SSB kalau kita bilang gitu loh, ngerti ya? Jadi gol-gol yang seharusnya nggak terjadi gitu. Apakah itu salah Andre Onana? Ya enggak. Bagaimana mungkin itu salah dia? Mungkin salah dia karena memang nggak, dia kan melakukan save, cuman save-nya itu nggak clear lah, nggak clean kayak gitu. Jadi ya bola tetap masuk. Tapi kan sebelum itu ada prosesnya. Salah siapa? Garnacho nggak ikut si Bowen ke dalam. Seharusnya kan dia ikut ke dalam sehingga si Bowen tidak memiliki ruang tembak. Ini nggak, dia diam aja menjaga sayap kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi ini kan ya kembali lagi memang nggak bisa salahin dia masih muda gitu. Cuman mau sampai kapan ini harus menjadi sebuah apa ya, sebuah pemakluman, menjadi kita harus permisif terhadap hal-hal kayak gini gitu loh. Yang kembali lagi masalahnya nggak ada yang bisa gantiin gitu. MU musim ini cederanya hampir 14 orang, kan luar biasa kayak gitu, ngerti nggak? Kemudian kalau kita lihat gol keduanya, gol kedua itu ya memang salah Maino. Cuman kan sepanjang permainan, apakah dia melakukan kesalahan sebanyak itu? Enggak juga gitu kan. Bahkan di antara semua pemain yang paling menonjol itu siapa? Ya Kobbie Maino kalau aku bilang. Karena apa? Ketika Andre Onana tidak memiliki opsi passing, dia selalu menawarkan diri sebagai orang yang siap untuk menerima bola. Yang lainnya apa? Yang lainnya ada di belakang pemain West Ham, gak ada yang berani menerima bola. Dia selalu ke depan gitu. Kemudian iya, dia memang salah, yaitu hal yang wajar terjadi dalam sepak bola gitu. Karena mungkin ya tekanan, karena mungkin juga pengalaman. Tapi kan setelah dia melakukan kesalahan, masih ada dua pemain lagi di belakang, 2 lawan 1, yaitu Evans dan juga Kambuala. Kenapa mereka nggak dapat bola itu gitu loh, ngerti nggak? Dan juga plus Andre Onana, kenapa mereka nggak bisa save bola itu? Kenapa mereka nggak bisa clearance bola itu? Kan itu yang jadi pertanyaan gitu loh. Jadi nggak bisa salahin Kobbie Maino-nya juga gitu, ngerti nggak? Kemudian ya aku sepanjang permainan aku nggak melihat MU bisa nembus permainan West Ham berdasarkan build up. Bahkan peluang besar itu kalau aku bilang cuman satu melalui Garnacho yang kesalahannya pemain West Ham yang seharusnya bisa gol. Kemudian selain itu nggak ada lagi aku lihat peluang-peluang besar gitulah. Jadi ya kalau aku bilang ya Erik ten Hag harus beli striker paling tidak di jendela ini. Mungkin secara permainan mereka beli striker ataupun beli wing lah. Karena apa? Secara permainan, secara build up mungkin mereka cukup bagus gitu. Mereka sudah mulai bisa mengurai pressing lawan. Cuman yang menjadi permasalahan adalah mereka nggak bisa menciptakan peluang, nggak bisa create chances, nggak ada pemain yang bisa berimajinasi, yang bisa menusuk ke dalam. Nggak bukan nggak bisa, cuman sebenarnya nggak berani. Contoh kayak Garnacho ataupun si Anthony nggak berani masuk ke dalam, nggak berani menusuk ke dalam. Mereka hanya berada di pinggir lapangan gitu untuk menjaga kelebaran. Tapi ketika mereka menjaga kelebaran, nah ruang yang di antara mereka itu kan nggak ada yang ngisi gitu loh, ngerti nggak? Mereka kan berada di pinggir, nah di half space itu nggak ada yang ngisi gitu loh, nggak ada yang ngisi. Jadi ya sama doang gitu. Belum lagi kalau bicara Anthony dan juga Garnacho yang nggak bisa ngelewatin pemain. Jadi masalahnya itu complicated gitu, bukan hal yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat gitu loh. Belum lagi passingnya yang amburadul gitu. Jadi kalau menurutku nggak bisa salahin Erik ten Hag-nya juga. Mungkin ada kesalahan Erik ten Hag, cuman ya nggak major, ya minor gitu loh. Lebih kepada kualitas individunya yang jelek gitu. Menurutku sih kayak gitu sih. Kalau kalian berbeda pandangan ya silakan aja, nggak usah tulis di kolom komen kalau kalian berbeda pandangan kayak gitu.
Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, and di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, semoga terhibur.